Baik anak-anak, berikutnya kita ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Yang akan kita bahas dalam bahasa Indonesia ini ada 4 poin, yaitu tentang cerita non-fiksi, teks non-fiksi maksudnya, kata kunci, lalu mencari informasi penting, dan yang keempat menentukan gagasan pokok dan kalimat utama. Sekarang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini nyata gitu ya. Ciri-ciri non-fiksi, cirinya 1, biasanya berbentuk tulisan ilmiah, artikel ataupun skripsi. Yang kedua, karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektif atau nalar pikiran atau daya akal manusia, jadi dapat diterima oleh pikiran pembacanya. Yang ketiga, bahasanya bersifat denotatif, jadi bukan kiasan, tetapi bahasanya tidak memiliki makna ambigu atau makna ganda ataupun memiliki arti kata khusus gitu ya, tapi dapat dipahami dalam bentuk kata sebenarnya. Lalu yang kedua, jenis teks non-fiksi. Yang pertama ada non-fiksi murni. Non-fiksi murni adalah buku yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. Sedangkan yang kedua adalah non-fiksi kreatif ya, berawal dari data yang otentik kemudian dikembangkan berdasarkan imajinasi, pada umumnya dalam bentuk novel, contohnya ya puisi dan prosa. Jadi itu jenis non-fiksi kreatif. Baiklah, berikutnya bagaimana cara menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Menggali informasi dapat ditemukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan adalah 1. Bacalah teks non-fiksi secara seksama ya, secara menyeluruh. 2. Mencatat informasi yang ada dalam teks. 3. Membaca setiap pertanyaan. Dan yang keempat, carilah jawaban dari setiap pertanyaan tersebut. Memperkirakan informasi berdasarkan judul non-fiksi. Contoh dari judul teks yang berjudul Pola Hidup Sehat. Informasi yang dapat kita ambil dari judul di atas adalah definisi pola hidup, manfaat pola sehat, dan macam-macam pola hidup sehat. Memperkirakan informasi dari kata kunci dalam judul. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Nah, jadi memperkirakan informasi itu ada 2, bisa dari kata kunci dan dari membaca. Contoh, dalam teks yang berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua yang ada di tema 6 yang sudah kalian baca, kata kuncinya adalah kerukunan. Informasinya adalah kerukunan di Kampung Wonorejo. Semua warganya hidup rukun walaupun mereka berbeda suku, bangsa, agama, dan budaya. Silakan yang masih salah bisa diperbaiki ya. Kemarin latihannya mungkin belum dikumpulkan. Lalu menentukan kalimat utama dan gagasan pokok pada setiap paragraf. Gagasan pokok adalah sebuah gagasan yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran ataupun ide pokok. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama pada sebuah paragraf. Keberadaan kalimat utama pada suatu paragraf sangat penting karena menjadi kerangka dasar dalam pengembangan paragraf. Silakan telaah lagi teks yang ada tentang kalimat utama dan gagasan utama. Sekarang bagaimana cara menentukan kalimat utama dan gagasan pokok? Dalam setiap paragraf pasti memiliki gagasan utama, baik tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan utama dapat dilihat pada kalimat utama yang terdapat pada teks bacaan, bisa di awal, di akhir, ataupun di awal akhir paragraf.
Sedangkan secara tersirat, gagasan utama terletak tersirat di dalam seluruh kalimat pada paragraf. Kalau di awal ya namanya deduktif, kalau di akhir induktif. Awal akhir namanya campuran. Nah, silahkan kalian baca, ini ada paragraf contoh ya. Contoh paragraf. Silahkan kalian bisa menentukan, bisa dilihat di sini gagasan utamanya negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kalimat utamanya yang mana? Lihat, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ada di kalimat paling awal. Berarti paragraf di atas disebut paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ini contohnya, silahkan kalian baca dulu dalam hati. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Baiklah, terima kasih. Wassalam.